Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Suryani dari kelas L2B Indralaya dengan NIM 0701182328809. Nah, di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah Keuangan Publik yang diampu oleh Ibu Alpina Septiani MSI, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai barang publik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai barang publik. Nah, barang publik itu adalah barang atau jasa yang tersedia untuk semua orang dan penggunaannya oleh satu individu dan tidak mengurangi ketersediaannya bagi orang lain. Nah, barang ini memiliki dua ciri utama, yaitu non-rival, konsumsi oleh satu orang tidak mengurangi jumlah yang tersedia untuk orang lain. Contohnya itu seperti udara bersih dan juga pertahanan negara. Nah, yang kedua itu non-eksklusif, tidak ada yang dapat dikecualikan dari penggunaannya, bahkan jika mereka tidak membayarnya, contohnya itu penerangan jalan atau keamanan dari polisi. Nah, yang di sini juga saya akan menjelaskan eksternalitas barang publik, mengacu pada dampak yang ditimbulkan oleh konsumsi atau penyediaan barang publik terhadap pihak lain, baik positif maupun negatif, tanpa kompetisi langsung. Nah, dalam mekanisme pasar. Adapun eksternal positif barang publik, yaitu yang pertama itu adalah ini terjadi ketika penyediaan atau konsumsi barang publik memberikan manfaat tambahan kepada masyarakat. Contohnya itu seperti pendidikan umum yang dimana meningkatkan kualitas tanpa tenaga kerja dan juga mengurangi tingkat kriminalitas. Nah, untuk eksternal negatif barang publik sendiri yaitu terjadi ketika keberadaan atau penggunaan barang publik menyebabkan dampak negatif terhadap masyarakat. Contohnya itu seperti kemacetan jalan umum terjadi ketika akibat terlalu banyak kendaraan menggunakan infrastruktur jalan yang bersifat publik. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai implikasi pengelolaan barang publik. Yang pertama itu pendanaan dari pemerintah. Karena sulit mendapatkan harga dan memperoleh keuntungan barang publik, biasanya disediakan oleh pemerintah melalui pajak. Nah, yang kedua itu masalah free rider, karena sifat non-exclusivity, individu dapat menikmati manfaat tanpa membayar, sehingga sektor swasta cenderung tidak menyediakan barang ini. Yang ketiga itu efisiensi dan keseimbangan. Pemerintah harus mengelola barang publik dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan keterbatasan anggaran. Nah, adapun perbedaan administrasi keuangan publik dan swasta dan rumah tangga juga, yaitu yang pertama itu administrasi keuangan publik. Administrasi keuangan publik itu berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara atau daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Nah, ciri-ciri utamanya yaitu dari sumber pendanaannya berasal dari pajak, retribusi, pinjaman negara, dan pendapatan yang sah. Tujuannya itu untuk kesejahteraan masyarakat, pembangunan dan pelayanan publik. Pengolahannya itu harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang ketat seperti APBN atau APBD. Dari akuntabilitasnya sangat tinggi karena harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui lembaga pemeriksaan seperti BPK. Adapun prinsip pengelolaan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan dana. Contohnya itu anggaran pemerintah untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan subsidi. Yang kedua itu administrasi keuangan lembaga swasta. Administrasi keuangan swasta berfokus pada pengolahan keuangan perusahaan atau organisasi nirlaba yang tidak dibiayai oleh negara. Ciri-cirinya yaitu yang pertama dari sumber dana, dari modal, pemilik, pinjaman, investasi, dan pendapatan usaha. Tujuannya mencari keuntungan atau menjaga keberlanjutan organisasi. Dari pengelolaannya itu sangat fleksibel sesuai dengan kebijakan internal perusahaan, namun tetap mengikuti standar akuntansi. Untuk akuntabilitasnya sendiri itu hanya kepada pemilik, investor, atau pemegang saham. Prinsip pengelolaannya yaitu portabilitas, efisiensi, dan pertumbuhan bisnis. Contohnya itu pengelolaan keuangan di perusahaan manufaktur, retail, atau startup. Yang ketiga itu administrasi keuangan rumah tangga, di mana administrasi keuangan rumah tangga lebih sederhana dan berkaitan dengan bagaimana individu atau keluarga mengatur pendapatan dan pengeluarannya. Ciri-ciri utamanya itu dari sumber dana, gaji, usaha pribadi, investasi, atau sumber lainnya. Tujuannya itu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mencapai kestabilan finansial. Dari pengelolaannya itu tidak memiliki regulasi khusus, tergantung pada kebiasaan dan strategi masing-masing keluarga. Dari akuntabilitasnya hanya kepada anggota keluarga atau diri sendiri. Prinsip pengelolaannya penghematan, perencanaan anggaran, dan investasi. Contohnya itu manufaktur anggaran belanja bulanan, tabungan pendidikan anak, atau investasi pribadi.